Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Kemas. Pada hari ini saya akan melakukan IVA tes dan juga pap smear. Sebelumnya saya ingin mencocokkan identitas terlebih dahulu ya dengan Ibu Siti ya, usia 27 tahun. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melakukan IVA tes dan juga pap smear. Nanti itu saya akan memasukkan alat ke bagian vagina Ibu. Mungkin agak sedikit nyaman dan juga saya ditemani oleh asisten. Untuk membuat Ibu menjadi lebih nyaman. Sebelumnya apakah tidak Ibu tidak ada ya? Baik Ibu, selanjutnya sini persiapan alat tambahan. Di sini ada spekulum, ada hands glove, ada korentan, ada lubrikan, ada objek glass, ada spekulum, ada goggles, lalu ada NaCl, adalah asam asetat, ada cotton brush, ada selimut buat menutupi bagian perut dari ibunya. Lalu selanjutnya juga ada spatula aire dan juga ada silver brush dan juga ada lampu sorot. Lalu di sini saya akan membuat IVA tes, siapkan cairan asam asetat, lalu teknik pemeriksaan. Pastikan pasien sudah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah. Ibu sudah menikah? Sudah. Ibu tidak lagi mens kan? Tidak. Ibu tidak melakukan hubungan seksual? Tidak. Lagi. Oke. Kita lanjut, pasien mengosongkan ibu, boleh pipis dulu ya kalau belum. Lalu kita akan meletakkan alas di bokong ibu. Lalu pasien keluar dengan posisi litotomi, ibu boleh mengangkang. Nanti saya ditemani oleh asisten saya. Lalu saya akan menggunakan approach, cuci tangan dan menggunakan hand glove. Lalu setelah menggunakan hands glove, selanjutnya saya akan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian vulva dan perineum. Kita periksa bagian vulva dan perineumnya, lalu membersihkan area vulva dengan kasa. Di sini saya akan membersihkan area vulva dengan kasa terlebih dengan NaCl. Kita basuh dari area anterior hingga ke bagian anusnya. Lalu setelah itu saya akan membuang kasanya. Lalu saya akan periksa bagian eksternal genitalianya. Kita palpasi kelenjar Bartholin dan juga kelenjar skinnya, apakah ada pembesaran atau tidak. Lalu pemeriksaan bimanual, saya akan memasukkan jari saya. Lalu saya akan melihat apakah ada nyeri goyang cervix atau tidak. Lalu setelah itu saya akan memasukkan spekulum yang telah dilumuri sama NaCl gel. Lalu selanjutnya setelah itu saya akan memasukkan spekulum, lalu selanjutnya setelah mengira, lalu putar hingga bentuknya seperti vertikal seperti ini. Lalu tekanan pengunci ini, lalu hingga bagian cervix tampak terlihat jelas. Lalu periksa dan bentuk dari ukuran porsio. Kita perhatikan apakah ada discharge dari bagian cervixnya atau tidak. Nah, kita periksa bagian cervix apakah ada cervicitis ataupun ada berwarna keputihan seperti susu, mukopus ataupun ada ektopi ataupun ada tumor yang ada seperti strawberry lesion. Jika sekret vagina ditemukan banyak seperti darah, kita bersihkan menggunakan korentan, lalu kita total. Kita bisa bersihkan daerah dinding vaginanya hingga bagian dalamnya itu sudah menjadi bersih. Lalu selanjutnya saya akan melakukan IVA tes. Lalu selanjutnya menggunakan kasa untuk memberikan cairan yang sudah membersihkan. Lalu identifikasi sambungan squamous columnar atau FSK sebelum melakukan IVA tes. Lalu memasukkan lidi kapas yang telah diberikan asam asetat hingga menyentuh bagian porsio. Lalu mengoleskan lidi kapas ke seluruh permukaan FSK porsio dan membuang lidi kapas ke tempat sampah medis. Lalu menunggu minimal 1 menit agar asam asetat terserap pada bagian porsionya. Lalu periksa kembali bagian sambungan squamous columnar apakah serviks mudah berdarah atau tidak.
Bila pemeriksaan visual telah selesai, gunakan kasa NaCl untuk menghilangkan cairan dari asetat dari bagian leher, rahim, dan juga vagina. Kita bersihkan sisa-sisanya. Lalu selanjutnya buang kasa ke tempat sampah medis telah disediakan. Setelah pemeriksaan selesai, lepaskan kemungkinan pengatur jarak. Kemudian kita akan melepaskan spekulum secara perlahan. Lalu selanjutnya, jika hasil IVA tes negatif itu berarti pemeriksaan telah selesai. Apabila positif kita rujuk ke spesialis subjin. Selanjutnya itu pemeriksaan pap smear, kita pasang spekulum terlebih dahulu dengan metode yang sama. Kita masukkan secara perlahan ke bagian vagina. Lalu setelah itu kita putar secara 90 derajat hingga terlihat bagian porsionya. Lalu kita akan mengunci bagian spekulum. Lalu di sini saya akan menulis nama identitas pasien di bagian di objek gelas. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan spatula aere secara perlahan dan hati-hati. Secara hati-hati, memasukkan ujung lebih panjang pada kanal servikal. Dan bagian yang pendek pada ectocervix. Ini kanal servikal, dan ini pada bagian ectocervix. Sampel yang diambil menggunakan sampel spatula air yang diputar selama 360 derajat pada permukaan surface selama 1 kali. Oleskan sampel pada salah satu sisi secara searah. Lalu pastikan bagian spatula yang dioleskan adalah bagian saat yang menggunakan sampel. Sampel segera difiksasi dan mengering kurang dari 20 detik. Bila menggunakan spray untuk menyemprot jarak dari 20-25 cm. Dan merendam pada wadah yang mengandung etil alkohol selama 15 menit. Kemudian biarkan hingga mengering. Pengambilan sampel endocervix atau canalis cervicalis diambil dengan menggunakan cytobrush dengan memutar sebanyak 180 derajat sebanyak 1 atau 2 putaran. Lalu selanjutnya oleskan sampel pada objek gelas yang berbeda syarat dengan jarum jam. Lalu selanjutnya sampel segera difiksasi dan kita usahakan spray 20-25 cm ataupun kita rendam ke dalam wadah yang telah diberikan etil alkohol selama 15 menit, kemudian kita biarkan hingga mengering. Lalu masukkan spatula aere dan cytobrush ke tempat sampah medis yang telah disediakan. Letakkan objek gelas pada kontainer yang kita kirim ke laboratorium. Lalu untuk penyakit infeksi kita berikan kasa NaCl yang pada bekas cairan pada bagian vulva kita bersihkan agar tidak terjadi infeksi. Baik, sebelum pemeriksaan selesai, saya akan melepaskan spekulumnya terlebih dahulu. Benar Ibu, oke. Spekulumnya sudah selesai. Baik Ibu, nanti ini untuk hasil tes itu akan keluar selama 1 sampai beberapa minggu. Setelah itu saya akan memberikan hasil yang kembali dan Ibu bisa melakukan jadwal kunjungan kembali di sini. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.